المشهود صاحب الوسيط المصطفى وأسودهم وفروعهم قدس الله سرهم وأسرارهم وينفعنا بعلومهم ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du, faqala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li masyayikhihi wa masyayikhina li jami'il muslimin bijahi sayyidil mursalin amin. Ya aliyu hubba li akhika kama tuhibbu li nafsika. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam berwasiat, wahai Ali, cintailah saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Ya Aliyu utlubil khaira inda sabahil wujuhi. Wahai Ali, carilah akan nilai kebaikan inda sabahil wujuhi, ketika berpagi-pagi wajah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam berpesan, kata Rasulullah, wahai Ali, carilah akan nilai kebaikan ketika berpagi-pagi wajah. Wa akrimid dhaifa, dan muliakanlah akan tamu. Fa innahu idza nazala biqaumin nazala ma'ahu rizquhu. Maka sesungguhnya tetamu itu apabila singgah pada suatu kaum, maka turun bersama tamu oleh rezekinya. Wa idza irtahala bi dzunubi ahlil manzili. Dan apabila pergi oleh tetamu tersebut, maka turut pergi oleh tetamu bersama dosa-dosa ahlul manzil, penduduk rumah. Fayulqiha fil bahri. Lalu membuanglah oleh Allah akan dosa-dosa penghuni rumah, dosa tersebut ke lautan. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Selain kita diminta untuk mencari nilai kebaikan, juga kita diminta agar memuliakan tamu. Karena tamu itu mendatangkan rezeki dan juga membawa dosa-dosa penghuni rumah. Dan dosa-dosa tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibuangnya ke laut. Barangkali ada masukan sobahul khair, sobahul wujuh itu maknanya apa? Kalau tadi Yana maknain kan secara harfiah, berpagi-pagi wajah. Kali ada masukan. Kalau Anda sih bilang sobah di situ kinayah. Jadi dikatakan ketika wajah sedang cerah, sedang enak. Iya, mengarahnya ke sana. Berarti wajah-wajah yang cerah, ceria, enak. Dilihatnya enak, tidak
kucel atau tidak muram, tidak lusuh, tidak dilihatnya tidak sumpek. Nah, carilah nilai kebaikan ketika demikian. Ketika hati wajah seirama dengan keindahannya. Baik, itu mana sobahil wujuh. Kemudian ya Aliyu, lam tadkhulil malaikatu baitan fihi tasawiru aw tamathilu aw aqun liwalidayhi aw baitun la yadkhuluhu dhaifun. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wahai Ali, tidaklah akan memasuki oleh malaikat akan rumah yang terdapat di dalam rumah tersebut gambar-gambar atau patung-patung atau orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, atau rumah yang tidak didatanginya oleh tetamu. Malaikat rahmat, malaikat penyejuk tidak datang ke rumah yang di rumah tersebut terdapat gambar atau patung-patung, atau di rumah tersebut dihuni oleh anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, atau malaikat ini tidak mendatangi rumah yang rumah tersebut tidak didatangi oleh tetamu. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Ya Aliyu isna'il ma'rufa walau ma'as safalati. Qala Aliyun wa mas safalatu ya Rasulullah. Qala alladhi idza wu'idha lam yatta'id wa idza zujira lam yanzajir wa la yubali bima qala wa ma qila lahu. Wahai Ali, ciptakanlah akan kebaikan, ciptakanlah akan nilai-nilai kebaikan meskipun terhadap orang-orang yang rendah. Kemudian bertanya oleh Sayyidina Ali, apa orang-orang rendah duhai Rasulullah yang kau maksudkan? Siapa mereka yang kau maksud? Orang-orang yang rendah, orang-orang yang di bawah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, yaitulah orang-orang yang apabila diberikan nasihat, orang tersebut tidak mengambil nasihat dan mengamalkan nasihat, dan apabila dilarang akan suatu larangan, maka orang tersebut tidak mengindahkan larangan itu, dan dia tidak memperdulikan dengan apa yang disampaikan dan yang diberitakan. Itulah orang-orang yang rendah atau orang-orang yang di bawah. Meskipun terhadap mereka, duhai Ali, engkau hendaklah ciptakan akan nilai-nilai kebaikan terhadap mereka. Ya Aliyu, sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi wa tajlibul barakata war rizqal katsira wa bakir bis sadaqati fa innal balaa yanzilu qabla al bukuri fataruddul qada'a fil hawa. Wahai Ali, Rasulullah kembali berpesan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, adapun sedekah diam-diam itu dapat meredam akan amarah Tuhan Sang Pencipta
dan juga dapat menarik akan keberkahan, menarik rezeki yang banyak. Wabakir bis shadaqati, dan bersegeralah olehmu dengan bersedekah, maka sesungguhnya bala itu turun sebelum pagi. Bala itu turun sebelum pagi, maka menolak oleh sedekah akan ketentuan Allah di udara. Itulah kehebatan sedekah. Sedekah secara diam-diam pertama disebutkan di sini dapat meredam akan amarah Tuhan Sang Pencipta. Yang kedua, menarik barakah, mengalirkan rezeki yang banyak. Dan lagi sedekah tersebut menolak bala. Karena saat kita berdoa di waktu malam, atau bahkan di waktu kapanpun, doa tersebut mampu menembus langit dan menolak akan bala-bala yang Allah Ta'ala tetapkan turun di suatu negeri atau terhadap seseorang. Maka dengan keberkahan dan keajaiban doa, bala tersebut tertolak. Ya Ali, wahai Ali, idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma indak, fa inna sadaqata luqmatin min halalin ahabbu ilallahi min mi'ati misqalin min haramin. Wa sadaqatun tuqaddimuha qabla mautika afdalu min mi'ati mithqalin yatasaddaquna biha ba'da mautika. Wahai Ali, apabila kamu hendak bersedekah, maka bersedekahlah olehmu dengan sebaik-baik apapun yang di sisimu. Apapun yang ada di sisimu yang paling baik, itulah yang kau sedekahkan. Maka sesungguhnya bersedekah dengan satu suap dari hasil yang halal itu lebih dicintai Allah ketimbang bersedekah dari 100 mithqal dari hasil yang haram. Satu suap nasi barangkali yang kau sedekahkan dari hasil yang halal lebih Allah Ta'ala cintai daripada 100 mithqal yang kau sedekahkan tetapi dari hasil yang haram. 100 mithqal, satu mithqalnya nah lupa dah tuh. Satu mithqal ini sekitar ya 500.000 lah. Satu mithqal ini sekitar 500.000. Istilah Arabnya itu apa itu? Nah ini 100 mithqal. Tapi dari hasil yang diharamkan. Masih kalah ya kebaikan dan keafdolannya dibanding sedekah satu suap nasi dari hasil yang halal. Dan sedekah yang kau berikannya sebelum kematian engkau itu lebih afdol daripada bersedekah 100 mithqal yang ahli waris sedekahkan dengan 100 mithqal itu sesudah kematian engkau. Semasa hidup kita bersedekahlah, meskipun sedekah yang kita sedekahkan di masa hidup itu sangat jumlahnya sedikit. Ketimbang bersedekah yang jumlahnya lebih banyak dari ahli warismu saat kamu sudah tiada. Masih kelihatan kan Nabi? Masih kelihatan. Ini pakai token apa pakai WA? Iya, pakai ini ya. Ya aja orang lain aja yang nyalain. Qala Allah Ta'ala yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Berfirman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari di mana melihat seseorang itu akan apa yang dipersembahkan oleh kedua tangannya. Berarti kaitannya dengan sedekah nih ayat ini, An-Naba nih ayat-ayat terakhir.
Ya Aliyu, wahai Ali, tasaddaq ala mautaka fa inna Allah ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim fayafrahuna biha ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya wa yaquluna Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyarahu bil jannah kama basyarana biha. Wahai Ali, bersedekahlah olehmu terhadap orang-orang mati di antaramu. Bersedekahlah olehmu untuk orang-orang mati di antaramu. Tasaddaq ala mautak. Ini dalilnya nih, bisa juga kita ambil dari sini. Kebolehan dan bahkan kesunnahan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali untuk bersedekah kepada orang yang sudah mati atau yang meninggal dunia. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Ali, bersedekahlah olehmu terhadap orang-orang mati di antaramu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sungguh telah menugasi para malaikat agar mereka memikul sedekah-sedekah orang hidup yang dihadiahkan kepada orang-orang mati di antara mereka. Fayafrahuna biha, lalu orang-orang yang hidup ketika mereka dihadiahi sedekah, orang-orang yang mati ketika mereka dihadiahi sedekah dari orang-orang yang hidup bergembira dengan sedekahnya, lebih gembira melebihi keadaan mereka gembira semasa di dunia dahulu. Wa yaqulun, dan mereka berdoa, ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang telah menerangi kubur kami, dan wabasyirhu, dan berikanlah kabar gembira kepadanya dengan memperoleh surga. Kama basyarana biha, sebagaimana orang tersebut telah menggembirakan, telah memberikan kabar gembira pada kami dengan sedekah-sedekah mereka. Orang-orang yang sudah mati berdoa demikian kepada orang-orang yang hidup, yang menyisihkan atau yang memberikan waktu untuk memberikan hadiah-hadiah kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya Aliyu, i'mal khalisan lillahi fa innallaha la yaqbalu illa man kana khalisan liwajhihi. Wahai Ali, beramallah olehmu dalam keadaan ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini kaitannya bersedekah. Beramallah, bersedekahlah olehmu tulus ikhlas karena Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah itu tidaklah akan menerima kecuali amalan orang yang adalah amalnya ikhlas karena zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siapa orang yang adalah ingin berharap akan menemui Tuhannya, hendaklah ia beramal dengan amal yang soleh serta tiada menyekutui dengan beribadah kepada Tuhannya pada seseorang pun. Ini dalil bahwasanya kita diminta agar beramal dengan amal yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini kita bersedekah, sedekah yang ikhlas. Terlebih kita menghadiahkan pahala dari bacaan Al-Quran kita, terlebih kita menghadiahkan pahala dari bacaan sholawat, istighfar, tasbih, dan semua kita tulus ikhlas karena Allah.
Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan pahala hadiah bacaan kita kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah mati di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Faslun fid du'a wal istighfar. Selanjutnya akan diungkap pasal tentang doa dan istighfar. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih manfaat berkah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian dipersilakan kepada Akhinal Mukarram, Saudara Mukhtar Asyawali